Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 3 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara George Kim dari Malaysia. Silahkan Saudara George. Baik, salam sejahtera, saudara dan saudari yang dikasihi. Renungan pagi kita pada hari ini, 3 Maret 2021, bertajuk Kristus sendirilah guru kita. Ia mengajar kita, kuknya adalah enak, bebannya ringan. Ayat inti terdapat dalam Matius 11 ayat 30 yang berkata, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kita harus memikul kuk Kristus agar kita boleh ditaruh dalam persatuan yang saksama dengan Dia. Pikullah kuk yang kupasang, katanya. Mengenakan kuk mempersatukan manusia fana dalam persahabatan dengan anak Allah yang terkasih. Mengangkat salib memutuskan diri dari jiwa dan menaruh manusia di mana ia belajar bagaimana memikul beban Kristus. Kita tidak dapat mengikut Kristus tanpa memikul kuknya, tanpa mengangkat salib dan memikulnya seperti Dia. Kalau kehendak kita tidak sesuai dengan segala tuntutan ilahi, kita harus menyangkal kecenderungan kita, meninggalkan segala keinginan yang kita kasihi, lalu melangkah dalam jejak kaki Kristus. Manusia membentuk bagi lehernya sendiri kuk yang tampaknya ringan dan senang untuk dipakai. Tetapi kuk itu ternyata terlalu sangat menyiksa. Kristus melihat ini, lalu katanya, "Pikullah kuk yang kupasang." Kuk yang kau taruh pada lehermu sendiri dengan berpikir itu sangat cocok, tidak akan cocok sama sekali. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku segala pelajaran yang perlu engkau ketahui, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan tidak pernah mengadakan taksiran yang salah tentang warisannya. Ia mengukur manusia dengan siapa ia bekerja. Kalau mereka tunduk kepada kuknya, kalau mereka meninggalkan pergumulan yang telah tidak menguntungkan bagi mereka dan bagi pekerjaan Allah, mereka akan mendapat kedamaian dan ketenangan. Kalau mereka menjadi sadar akan kelemahan dan kekurangan mereka sendiri, mereka akan bergemar melakukan kehendak Allah. Mereka akan tunduk kepada kuk Kristus. Kemudian Allah dapat mengerjakan di dalam mereka baik kehendak, baik usaha menurut kerelaannya, yang sering sangat bertentangan kepada segala rencana pikiran manusia. Kalau pengurapan surga itu datang kepada kita, kita pun akan mempelajari pelajaran kelembutan dan kerendahan hati yang selamanya membawa ketenangan kepada jiwa. Meskipun engkau akan menghadapi godaan, namun segala godaan ini yang ditanggung dengan baik hanya menjadikan jalan itu lebih indah. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara George. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kalimat pemuka dari renungan hari ini penting sekali untuk kita ingat dalam memahami maknanya bersekolah di sekolah Kristus, dan saya akan menggunakan terjemahan yang lebih cocok. Menjadi putra dan putri Allah, halaman 72 paragraf 1 berbunyi, kita harus memikul kuk Kristus agar kita dapat ditempatkan dalam kesatuan penuh dengan Dia. Terjemahan dalam buku renungan
hari ini menyebutkan persatuan yang saksama dengan Yesus. Saksama lebih kepada ketelitian, dan bukan itu yang dimaksudkan. Dalam tulisan aslinya, Nyonya White tulis complete union atau kesatuan penuh atau kesatuan sempurna dengan Yesus. Jadi, jika kita mau memikul kuk Yesus, maka kita ditempatkan dalam kesatuan yang penuh dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus undang kita untuk pikul kuk yang Yesus pasang dan belajar daripadanya. Sebab dengan memikul kuk Yesus, kita bersatu penuh dengan Yesus. Perhatikan firman Allah berkata dalam Kolose 2 ayat 6-10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Paulus menasihatkan agar kita yang telah menerima Kristus untuk hidup tetap di dalam Yesus, agar kita berakar di dalam Yesus, agar kita dibangun di atas Yesus. Paulus sama sekali tidak menyatakan perlunya oknum lain yang bukan Yesus. Paulus mengarahkan kita hanya kepada Yesus dan di dalam Yesus. Lalu Paulus menasihatkan agar kita berhati-hati, sebab ada ajaran yang kosong dan palsu, yaitu ajaran tradisi dan roh dunia yang tidak menurut Yesus. Dari konteks ayat 6 dan 7, Paulus tentunya mengamarkan agar kita jangan terjerumus kepada ajaran yang tidak mengutamakan Yesus. Mengapa penting tinggal tetap dalam Yesus? Karena di dalam Yesus tinggal seluruh secara jasmania, kepenuhan kealahan. Dan bila kita tinggal dalam Yesus, maka ayat 10 mengatakan kita telah dipenuhi di dalam Yesus atau complete in Him. Dan untuk ini kita perlu memikul kuk yang Yesus pasang. Inilah pentingnya kita memahami kalimat pembuka renungan hari ini. Kita belajar di sekolah Kristus, gurunya adalah Yesus, dan kita bersatu penuh dengan Yesus. Nah, renungan hari ini dikutip dari majalah Review and Herald Oktober 23 tahun 1900. Mari kita perhatikan beberapa penjelasan dari artikel tersebut agar lebih jelas makna renungan hari ini. Yang pertama kita lihat dari paragraf 2 yang mengatakan, kuk Kristus adalah kuk pengekangan dan penurutan. Kita berhutang penurutan penuh dan sempurna kepada Tuhan kita, karena kita adalah milik-Nya melalui ciptaan dan oleh penebusan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuk Yesus adalah kuk pengendalian diri dan penurutan, dan kita berhutang penurutan penuh dan sempurna kepada Yesus. Sebab kita milik Yesus, karenanya jangan heran Yesus menawarkan kuk-Nya agar bersatu penuh dengan Dia, serta belajar dari Yesus. Nyonya White lanjutkan dalam paragraf 3 dari artikel yang sama, yang berjelaskan, kuk dan salib adalah lambang yang menyatakan hal yang sama, menyerahkan kehendak kepada Allah. Mengenakan kuk mempersatukan manusia yang terbatas dalam persekutuan dengan anak Allah yang kekasih. Mengangkat salib memisahkan diri dari jiwa dan menempatkan manusia di mana ia belajar bagaimana menanggung beban Kristus. Kita tidak dapat mengikuti Kristus tanpa mengenakan kuk-Nya, tanpa mengangkat salib dan memikulnya di belakangnya. Ingat tadi, memikul kuk artinya bersatu penuh dengan Yesus. Nah, jika bersatu penuh artinya bukan kehendak kita lagi,
tetapi kehendak Kristus yang terjadi. Itu sebabnya dalam kutipan ini Nyonya White menjelaskan bahwa kuk itu adalah menyerahkan kehendak kepada Allah. Sebab dengan menyerahkan kehendak kita kepada Yesus, itu sama dengan menyerahkan kehendak kita kepada Allah, yaitu Bapanya. Sebab itulah hidup Yesus yang selalu melakukan kehendak Bapanya. Yohanes 6 ayat 38 berkata, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Dan kita tidak dapat mengikuti Yesus kalau kita tidak mengenakan kuk-Nya. Artinya kita tidak dapat hidup seperti Yesus yang selalu melakukan kehendak Bapanya kalau kita tidak memikul kuk-Nya. Sebab dengan memikul kuk Yesus, kita bersatu penuh dengan Yesus, tinggal penuh di dalam Dia, maka Yesus memampukan kita untuk hidup serupa dengan Dia. Inilah pelajaran dalam sekolah Kristus. Nah, mengapa Yesus menawarkan kuk-Nya kepada kita? Karena dalam paragraf 5, Nyonya White melanjutkan, manusia membingkai untuk leher mereka sendiri kuk yang tampaknya ringan dan menyenangkan untuk dipakai, tetapi kuk tersebut terbukti sangat menyakitkan. Kristus melihat ini dan Dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Yesus menawarkan kuk-Nya karena Yesus melihat kita membuat kuk kita sendiri yang mana kita pikir ringan dan enak, tetapi sebenarnya menyakitkan. Inilah yang disebut pembenaran oleh perbuatan. Kita pikir kita bisa berbuat sesuatu untuk membenarkan diri kita, tetapi kita malah terbeban dan tertekan, sakit. Tetapi Nyonya White melanjutkan masih dalam paragraf 5 yang berbunyi, ketika mereka sadar akan kelemahan mereka sendiri, kekurangan mereka sendiri, mereka akan senang melakukan kehendak Allah. Mereka akan menyerah pada kuk Kristus. Inilah pengalaman Paulus. Bukan gelar pendidikannya, bukan latar belakangnya, bukan pencapaiannya, dan bukan statusnya yang Paulus andalkan. Itu semua sampah pada akhirnya pada saat dia bertemu dan mengenal Yesus. Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Paulus mengutamakan Yesus. Paulus sudah belajar di sekolah Kristus dan memikul kuk Yesus. Paulus sudah bersatu penuh dengan dan di dalam Yesus. Perhatikan, Nyonya White menyatakan dalam artikel yang sama dalam paragraf 8. Apapun yang dianggap keramahan seseorang, betapapun kegunaan dia boleh tampak memenuhi syarat, betapapun benarnya dia tidak dapat bekerja untuk Allah kecuali dia belajar dari Kristus. Kualifikasi untuk pelayanan yang benar tidak pernah dapat diperoleh selain dari Kristus. Tak seorang pun, apapun kemampuannya, dapat menanggung ujian pencobaan kecuali dia adalah seorang siswa di sekolah Kristus. Jelas sekali, yang kita butuhkan hanya dan hanya Yesus. Mau layak bekerja untuk Allah, belajar dari Yesus. Mau kualifikasi untuk pelayanan yang benar, harus dari Yesus. Mau tahan uji, harus belajar di sekolah Yesus, di mana Yesus sendiri gurunya dan kita bersatu penuh dengan Yesus. Dalam paragraf 9, Nyonya White menjelaskan, Juru selamat kita membeli umat manusia dengan penghinaan yang paling parah. Dia yang mulia di sorga menanggalkan kemuliaannya dan membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, agar dia bisa melalui atau mengalami apa yang harus dilalui dan dialami umat manusia. Dia tunduk pada ejekan, pelecehan, cemoohan, dan kematian yang kejam serta memalukan untuk memungkinkan manusia diselamatkan. Dia mengarahkan kita ke satu-satunya jalan yang akan menuju ke gerbang yang sempit, membuka jalan ke yang sempit, yang di baliknya terdapat padang rumput yang luas dan menyenangkan. Dia telah menandai setiap langkahnya, dan agar tidak ada yang membuat kesalahan, Dia memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Nah, apakah yang harus kita lakukan?
Masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf 9, Nyonya White menuliskan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ini adalah satu-satunya cara di mana orang berdosa bisa diselamatkan. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan. Tidak heran Yesus undang agar kita bersekolah di sekolahnya dan pikul kuknya, sebab itulah satu-satunya cara agar kita orang berdosa ini bisa diselamatkan. Sebab di sekolah Kristus, gurunya Yesus, dan kita bersatu penuh dengan Yesus. Dan hidup kekal Allah Bapa telah karuniakan di dalam anaknya Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Kembali dan berulang-ulang, yang kita perlukan adalah Yesus dan hanya Yesus. Sebab Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dan mereka yang memikul kuk Yesus dan bersatu penuh dengan Dia akan menuruti firman-Nya. Perhatikan dalam paragraf 14, Nyonya White melanjutkan, "Kita harus selalu bertumbuh menjadi pria dan wanita yang seutuhnya di dalam Kristus Yesus, sampai kita sempurna di dalam Dia. Kristus akan datang dan tinggal dengan setiap jiwa yang akan berkata dari hati, 'Masuklah.'" Yesus masuk ke dalam hati dari orang-orang yang membuka pintu hati mereka dan berkata kepada Yesus, "Masuklah." Inilah yang Yesus maksudkan dalam Wahyu 3 ayat 20. Yesus yang mengetok pintu hati kita, dan siapa yang membuka pintu hatinya dan mengizinkan Yesus masuk, maka Yesus akan masuk dan makan bersama dengan Dia. Yesus tinggal dalam hati kita. Perhatikan, Nyonya White menuliskan akan hal ini di tahun 1900. Dan ini bukti bahwa Nyonya White sama sekali tidak berubah. Dia tetap non-trinitas. Sebab Nyonya White tidak mengajarkan bahwa yang masuk adalah Allah Roh. Tidak, bukan itu yang diajarkan. Nyonya White dengan jelas dan terang benderang menyatakan bahwa yang masuk dalam hati kita bila mana kita mengizinkan dan membuka pintu hati kita adalah Yesus Kristus. Sebab kita bertumbuh penuh di dalam Yesus serta bersatu penuh dengan Yesus. Dan itu terwujud dengan memikul kuk yang Yesus pasang. Nah, mengapa kuk yang Yesus pasang enak dan bebannya ringan? Testimonies for the Church volume 6 halaman 247 paragraf 2, Nyonya White berkata, "Mengapa kuk Kristus enak dan bebannya ringan? Karena Dia menanggung beban itu di atas salib Kalvari." Saudaraku dalam Tuhan, adakah kita perlu orang lain atau oknum lain? Tidak perlu. Karenanya ikut nasihat Paulus untuk jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jangan ikut ajaran-ajaran yang terkesan hebat tetapi merendahkan Yesus. Peran Yesus mereka ganti dengan Allah Roh. Kita harus tinggikan Yesus, sebab segala-galanya Bapa telah karuniakan di dalam Yesus. Satu-satunya cara untuk diselamatkan hanya dengan memikul kuk Yesus. Dan kuk Yesus enak dan ringan, sebab Yesus sendiri telah menanggung beban itu di salib untuk kita. Karenanya, mari saudaraku, kita bersama-sama dan beramai-ramai mendaftar di sekolah Kristus dan pikul kuknya, agar kita bersatu penuh dengan Yesus. Bagaimana caranya? Buka hati kita dan berkata kepada Yesus, "Masuklah." Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas keindahan pekabaran hari ini yang menyatakan kepada kami pentingnya memikul kuk yang Yesus pasang. Kami suka membuat kuk kami sendiri, yang mana sebenarnya menyakitkan. Bila mana kami sadar akan kekurangan dan kelemahan kami, maka dengan rela kami menyerahkan hidup kami kepada kuk Yesus.
karena Dia telah menanggung beban itu di salib dan memampukan kami untuk hidup serupa dengan Dia. Tugas kami adalah mengikuti Yesus, memikul kuknya, dan mengizinkan Dia masuk dalam hati kami, bersatu penuh di dalam Dia. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.